Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja, atau lebih dikenal Prabu Siliwangi Ratu Jayadewata, putra dari Prabu Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, lahir tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis. Mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta Kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, dari Permaisuri Mayangsari, putri Prabu Bunisora, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Yang kedua, ketika ia menerima tahta Kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uaknya, yaitu Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, dari Permaisuri Ratna Sarkati, putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia dinobatkan menjadi penguasa Kerajaan Sunda Galuh dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Sri Sang Ratu Dewata. Jadi sekali lagi dan untuk terakhir kalinya, setelah sepi selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat, dari Galuh Ciamis menuju Pakuan Bogor. Di Tatar Pasundan, Sri Baduga lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Karopak 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi Raja Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Niskala Wastu Kencana, yaitu kakeknya sendiri. Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut nama gelar raja yang sesungguhnya. Maka, juru pantun mempopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah, ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsakerta pun mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi. Ia menulis, hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya. Nama Siliwangi berasal dari kata silih dan wewangi, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara II mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Naskahnya berisi sebagai berikut. Di medan perang Bubat, ia membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai senjata dan mahir berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Pati Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Tatar Sunda. Kemasyhurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara nama yang lain. Kemasyhuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga
menteri-menteri kerajaan, angkatan perang, dan rakyat Tatar Sunda. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja Mewangi selanjutnya ia disebut Prabu Wangi, dan keturunannya lantas disebut dengan nama Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda. Pakar sejarah Nusantara menganggap bahwa tokoh Prabu Wangi adalah Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat, sedangkan penggantinya atau silihnya bukan Sri Baduga, melainkan Niskala Wastu Kencana, yaitu kakek Sri Baduga, yang menurut naskah Wastu Kencana disebut juga Prabu Wangi Sutah. Sebagian orang mungkin tidak memperhatikan perbedaan ini, sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai putra Wastu Kencana atau Prabu Anggalarang. Tetapi dalam cerita Perhiangan disebutkan bahwa Mahaprabu Niskala Wastu Kencana itu adalah Sewu. Mengapa Dewa Niskala, ayah Sri Baduga, dilewat? Ini disebabkan Prabu Dewa Niskala hanya menjadi penguasa Galuh. Dalam hubungan ini, tokoh Sri Baduga memang penerus langsung dari Wastu Kencana. Menurut Pustaka Rajia-Rajia 1, Bumi Nusantara 2, ayah dan mertua Sri Baduga, Dewa Niskala dan Susuk Tunggal hanya bergelar Prabu, sedangkan Jaya Dewata bergelar Maharaja, sama seperti kakeknya, yaitu Niskala Wastu Kencana sebagai penguasa Sunda dan Galuh. Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Sutarga tahun 1965, Sri Baduga itu dianggap sebagai silih atau pengganti Prabu Wangi. Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Sutarga tahun 1965, Sri Baduga itu dianggap sebagai silihnya atau pengganti Prabu Wangi, yaitu Wastu Kencana. Oleh Pangeran Wangsakerta disebut Prabu Wangi Sutah. Silih dalam pengertian kekuasaan ini oleh para pujangga Babad yang kemudian ditanggapi sebagai pergantian generasi langsung dari ayah kepada anak, sehingga Prabu Siliwangi dianggap putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana. Demikian sedikit pengertian silsilah Prabu Siliwangi. Semoga tontonan ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.